Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang hebat, alhamdulillah kita bertemu kembali di sini dalam pelajaran tematik tema 4, globalisasi dengan muatan IPS. Materi kita kali ini adalah kerjasama Indonesia di wilayah ASEAN. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Sedangkan indikatornya adalah kerjasama sosial budaya Indonesia di wilayah ASEAN. Nah, sebelum kita membahas tentang kerjasama antar negara di wilayah ASEAN, kita perlu tahu hubungan antar negara. Nah, apa saja tahu hubungan antar negara itu? Di antaranya adalah 1. Kerjasama bilateral. Apa kerjasama bilateral? Yaitu kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Ya, contohnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia, kerjasama Indonesia dengan Jepang. Nah, itu ya, antar dua negara namanya kerjasama bilateral. Sekarang kerjasama multilateral. Apa itu? Kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Apa contohnya? Nah, ini contohnya kerjasama antar negara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam kerjasama atau hubungan antar negara. Yang ketiga adalah kerjasama regional. Apa itu? Nah, ini kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda dalam satu wilayah tertentu. Apa contohnya? Nah, ini saya ulang. Apa kerjasama regional? Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu wilayah tertentu. Contohnya apa? Ya, contohnya negara di wilayah Asia Tenggara bekerja sama ke dalam ASEAN. Nah, ini. Kemudian negara di Eropa tergabung dalam MAE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Itu contohnya kerjasama regional. Yang keempat adalah kerjasama internasional. Apa? Kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara yang tidak terbatas dalam satu wilayah tertentu. Contohnya apa? Ya, kerjasama dalam ini organisasi PBB atau apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sekarang kerjasama Indonesia di wilayah ASEAN. Masih ingat tadi namanya kerjasama berapa? Berarti kalau dalam satu wilayah terdiri dari beberapa negara di suatu wilayah tertentu? Iya, kerjasama regional. Ini bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, saat ini organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang. Seperti apa? Politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan kerjasama, juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.
Nah, pada tema 1 dulu sudah kita bahas, nanti kita ulang lagi ya. Indonesia pernah memimpin ASEAN dan Indonesia ikut juga menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Sekarang bentuk kerjasamanya di bidang sosial. Apa saja di bidang sosial bentuk kerjasamanya? Yang pertama adalah kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Bentuk kerjasama yang kedua dalam bidang sosial adalah menjaga perdamaian antar negara anggotanya. Bentuk kerjasama yang ketiga di bidang sosial adalah mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Agar Asia Tenggara ini terbebas dari adanya narkoba. Ini bentuk kerjasama di bidang sosial. Nah, sekarang apa peran Indonesia di bidang sosial? Peran Indonesia di bidang sosial yang pertama adalah mengirimkan bantuan kepada negara yang dilanda konflik atau bencana. Ya. Kemudian yang kedua, peran Indonesia di bidang sosial ikut menyelesaikan konflik di negara Kamboja. Yang ketiga, peran Indonesia di bidang sosial adalah melakukan upaya pemberantasan narkoba. Nah, itu ya, ini tadi adalah bentuk kerjasama dan peran Indonesia di bidang sosial. Nah, kita teruskan sekarang bentuk kerjasama dan peran Indonesia di bidang budaya. Yang pertama, bentuk kerjasama Indonesia di bidang budaya di wilayah ASEAN apa saja? Yang pertama adalah memperkenalkan negara anggota melalui lembaga pendidikan seperti apa? Sekolah, kursus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bentuk kerjasama di bidang budaya di wilayah ASEAN. Ya, Indonesia apa bentuk kerjasamanya? Yang kedua adalah menyelenggarakan festival dan pekan film. Bentuk kerjasama yang ketiga di bidang budaya adalah mengadakan festival seni. Yang keempat, bentuk kerjasama masih di bidang budaya adalah mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio. Kemudian yang kelima adalah bentuk kerjasamanya di bidang budaya apa? Mengadakan program pertukaran artis. Nah, itu. Nah, sekarang perannya apa peran Indonesia? Peran Indonesia di bidang budaya pada negara di ASEAN ini di masa globalisasi adalah yang pertama apa? Memberi sponsor seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Peran Indonesia yang kedua di bidang budaya adalah mengundang seniman negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Nah, ini yang terakhir peran Indonesia ya. Nanti masih ada lagi, cari lagi ya. Peran Indonesia di bidang budaya mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswanya ya. Kan ada sekarang pertukaran pelajar ke Malaysia, ke Singapura, Thailand dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini coba perhatikan bacaan ini ya. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton,
pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan pengesahan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Ya. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam, dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik yang menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nah, sebagai warga Indonesia tentunya kita sangat bangga ya, dan harus bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Karena apa? Batik sudah dinobatkan sebagai apa? Warisan budaya internasional atau dunia, sudah mendunia, mengglobalisasi. Oke. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Misalkan dengan festival kebudayaan negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Oke. Nah, sekarang kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang kebudayaan. Kerjasama dalam kebudayaan misalkan mengadakan festival seni. Manfaatnya apa bagi bangsa Indonesia? Ya, ini tadi kerjasama dalam budayaan dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Ini mengadakan festival seni. Apa manfaatnya? Yang pertama, bagi Indonesia itu manfaatnya untuk memamerkan seni asli Indonesia. Yang kedua, untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa. Manfaat bagi Indonesia yang ketiga adalah dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga. Dengan adanya apa? Pertukaran seni budaya tadi, atau mengadakan festival seni. Oke, kerjasama dalam kebudayaan yang kedua, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Apa manfaatnya bagi Indonesia? Yaitu memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggotanya. Nah, kerjasama dalam kebudayaan yang ketiga adalah menyelenggarakan festival dan pekan film. Bagi Indonesia manfaatnya apa? Yang pertama, memperluas target penonton film dari Indonesia. Yang kedua, manfaatnya memperlihatkan keindahan alam Indonesia lewat film. Yang ketiga, dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Nah, kalian pernah nonton film negara tetangga? Iya, apa contohnya? Upin Ipin, pernah kan? Nah, itu dari negara mana? Malaysia. Oke, bahasa logatnya kan logat Malaysia ya.
Oke anak-anak, di era globalisasi ini kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Oke, pembahasan kerjasama Indonesia di wilayah ASEAN kali ini kita cukupi sekian. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Marilah kita membaca doa dengan baca hamdalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.